Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai deklarasi variabel dengan dosen pembimbing Rengga Asmara. Tujuan pembelajaran adalah mengenal blok PLSQL beserta bagiannya, memahami variabel dalam PLSQL, mendeklarasikan dan menggunakan variabel pada PLSQL. Struktur blok PLSQL merupakan blok structure language dalam arti program yang ditulis dengan PLSQL dapat dibagi-bagi ke dalam blok logika. Blok dalam PLSQL terdiri dari bagian sebagai berikut. Deklarasi, bagian yang dapat dijalankan, bagian penanganan kesalahan. Declare merupakan bagian deklarasi, antara begin dan end merupakan bagian yang dapat dijalankan. Exception merupakan bagian penanganan kesalahan. Tipe-tipe dari blok ada anonymous, prosedur, dan function. Konstruksi program PLSQL dapat digunakan pada dua lingkungan, yaitu Oracle Server dan Oracle Development Tools. Berikut ini bagian dari PLSQL yang dapat mengkonstruksikan kedua lingkungan yang berbeda. Tool Construct terdiri dari anonymous block, application procedure or function, application package, application trigger, dan object type. Database Server Construct, anonymous block, store procedure or function, store package, database trigger, dan object type. Penggunaan variabel. Variabel dalam PLSQL dapat digunakan untuk menyimpan data, memanipulasi nilai yang sudah tersimpan, reusability, memudahkan maintenance. Penekanan variabel dalam PLSQL, deklarasi dan inisialisasi variabel pada bagian declare. Menandai nilai baru pada bagian yang dapat dijadikan executable. Suatu nilai dapat dilewatkan melalui variabel sebagai parameter dari suatu subprogram. Hasil dari proses dapat ditampilkan melalui variabel output. Tipe-tipe variabel meliputi scalar, composite, reference, dan lob atau large object. Deklarasi variabel PLSQL mempunyai sintak umum, identifier, konstan, data tipe not null, default expression. Contoh deklarasi, declare vHireDate date, vDepNo number, vLocation varchar 20, vCom constant number. Aturan penamaan. Variabel diberi nama sesuai dengan aturan. Misalkan, vName mempresentasikan suatu variabel, jadi nama variabel selalu diawali dengan v, diikuti dengan underscore. Sedangkan ccom mempresentasikan variabel konstanta, sehingga diawali dengan c. Dua variabel boleh memiliki nama yang sama, asalkan terletak dalam blok berbeda. Nama variabel identifier boleh sama dengan nama kolom dari tabel. Misalnya seperti contoh yang tertera pada layar. Declare employee ID, we can select employee ID into employee ID from employees where last name Kochar. Inisialisasi variabel dan keyword. Sintak untuk inisialisasi variabel adalah identifier sama dengan ekspresi. Contoh inisialisasi variabel adalah vHireDate 01 Januari 2001. Inisialisasi variabel dapat juga dengan menggunakan keyword default. Jika suatu variabel harus berisi nilai, tidak boleh kosong atau null, maka digunakan keyword not null. Tipe data skalar. Variabel yang memiliki tipe data skalar memiliki nilai tunggal. Tipe data yang termasuk skalar adalah number, karakter, date, dan boolean. Contoh deskripsinya adalah seperti yang tertera pada layar. Atribut %type digunakan untuk mendeklarasikan variabel yang memiliki tipe data yang sama dengan definisi kolom database. Sintak untuk deklarasi variabel dengan atribut %type. Tipe data komposit dan lob. Tipe data komposit memiliki komponen internal yang dapat dimanipulasi secara individual. Tipe data komposit dikenal dengan istilah collection, terdiri dari tabel, record, nested tabel, dan v-array. Sedangkan tipe data lob atau large object digunakan untuk menyimpan data yang tidak terstruktur, misalnya teks, grafik, image, video, dan suara. Yang termasuk tipe data lob adalah clob, blob, bfile, dan enclob. Variabel bin. Bin variabel merupakan variabel yang dideklarasikan dalam host environment. Variabel bin dapat digunakan untuk melewatkan suatu nilai yang dijalankan di luar blok PLSQL. Cara deklarasinya adalah variabel
nama var, dan tipe datanya. Contoh penggunaan bind variable. dbms output.putLine. Bind variable selain ditampilkan dengan print juga dapat ditampilkan dalam blok PL/SQL dengan menggunakan fungsi standar yang disediakan oleh Oracle, yaitu dbms output.putLine. Untuk menggunakan fungsi ini, server output harus di set on. Blok PL/SQL terdiri dari bagian sebagai berikut: deklarasi, bagian yang dapat dijalankan atau executable, bagian penanganan kesalahan atau exception handling. Ada 3 tipe blok PL/SQL, yaitu anonymous, prosedur, dan function. PL/SQL identifier didefinisikan pada bagian deklarasi, merupakan tipe data scalar, composite, reference, atau log. Dapat menggunakan struktur dari variabel lain atau objek database yang lain. Variabel yang dideklarasikan pada lingkungan eksternal, semisal SQL Plus, disebut dengan host variable. dbms output.putLine dapat digunakan untuk menampilkan data dalam blok PL/SQL. Evaluasi tiap deklarasi variabel berikut ini, mana yang legal dan mana yang ilegal. Pendefinisian declare seharusnya declare legal, declare benar, legal, ilegal. Yang C legal, sedangkan yang D adalah ilegal. Pada setiap assignment berikut, manakah assignment yang valid dan mana yang tidak valid, kemudian nyatakan tipe datanya. Yang A bertipe date, V date bertipe date. Yang B, vSender bertipe char. Yang C tidak valid. Yang D, valid vflag bertipe boolean. Yang E, vn1 bertipe boolean. Yang F, vvalue bertipe null. Buat anonymous block untuk menampilkan kata I love Oracle buat dengan 2 cara. Cara yang pertama menggunakan bind variable dan perintah print untuk menampilkannya. Cara kedua menggunakan dbms output.putLine. Cara pertama, variabel kata varchar, begin, kata I love you, and print kata. Dan cara kedua, set server output on, declare, begin, dbms.putLine, I love Oracle, and garis miring. Buat kode PL/SQL yang mendeklarasikan 2 variabel dan masing-masing nilainya. Jawabnya set server output on, declare vchar varchar 250, vchar v6 varchar 2, begin. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.